Halo teman-teman, sebelum kita menyelam ke dalam kedalaman psikologi yang gelap namun penting ini, izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda menemukan wawasan dalam pembahasan ini, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung upaya kami membawa analisis psikologis yang mendalam, tetapi juga memastikan Anda tidak ketinggalan rangkaian penjelasan berikutnya yang akan membimbing kita memahami dan keluar dari pola destruktif ini. Selama beberapa dekade, dalam ruang praktik klinis saya telah menyaksikan sebuah pola yang muncul berulang kali, sebuah pola yang memilukan karena ketepatannya. Saya melihat pria-pria cerdas, pria dengan tujuan, pria yang seolah ditakdirkan untuk hal-hal besar, perlahan-lahan terseret ke dalam pusaran yang menghancurkan. Dan di pusat kehancuran ini, hampir selalu terdapat sosok seorang wanita. Namun, ini bukan sekadar tentang pilihan pasangan yang salah atau ketidakcocokan biasa. Ini lebih dalam, lebih gelap. Saya berbicara tentang seorang wanita yang menjadi perwujudan fisik dari apa yang saya pahami sebagai aspek paling destruktif dari anima negatif. Kekuatan ini tidak datang dari luar, melainkan muncul dari palung terdalam alam bawah sadar kolektif, lautan pengalaman bersama umat manusia sejak zaman dahulu. Dia adalah manifestasi hidup dari apa yang leluhur kita sebut sebagai penyihir, perayu iblis. Tapi ini bukan takhayul primitif. Ini adalah representasi simbolik dari kekuatan psikis nyata yang berdaya menghancurkan kepribadian seorang pria dari dalam. Izinkan saya tegaskan satu hal penting. Saya sama sekali tidak membicarakan wanita pada umumnya. Wanita, sebagai pembawa energi anima positif, bisa menjadi berkah terbesar dalam hidup seorang pria. Mereka yang menghubungkan pria dengan kedalaman emosionalnya, yang memanusiakan dan menyempurnakannya. Yang saya bicarakan adalah suatu konfigurasi psikis tertentu, sebuah konstelasi kompleks dan arketip yang termanifestasi melalui wanita-wanita tertentu yang telah sepenuhnya dirasuki oleh bayangan mereka sendiri. Dan inilah awal mula jerat itu. Kecantikan anima negatif. Ini adalah pesona yang melampaui sekadar fisik. Ini adalah daya tarik yang berbicara langsung ke alam bawah sadar Anda, menyentuh nada-nada terdalam jiwa Anda dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Ketika Anda bertemu wanita ini, Anda merasakan sesuatu yang irasional. Seolah Anda telah menemukan takdir Anda, potongan puzzle yang hilang dari hidup Anda. Perasaan kepenuhan yang tiba-tiba ini, sayangnya, justru adalah sinyal bahaya yang paling berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi adalah anima Anda, citra feminin yang setiap pria bawa dalam dirinya sebagai representasi sisi bawah sadarnya, sedang diproyeksikan kepada wanita ini dengan intensitas yang tidak wajar. Dalam bentuk negatifnya, anima bisa menjadi kekuatan paling merusak dalam hidup seorang pria. Proyeksi ini menciptakan sebuah fascinasi yang menghipnotis. Di bawah pengaruhnya, Anda kehilangan kemampuan menilai secara kritis. Anda melihat pada wanita ini kualitas-kualitas ilahi yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataan. Anda memujanya seperti dewi, padahal Anda sedang memuja citra bawah sadar Anda sendiri yang terpantul padanya. Saya telah melihat pola ini terulang tak terhitung kali. Seorang pria sukses, profesional dihormati, ayah yang baik, tiba-tiba terobsesi pada seorang wanita yang bagi orang lain jelas-jelas bermasalah. Teman-teman memperingatkan, keluarga mengungkapkan kekhawatiran, tetapi dia mengabaikan mereka semua. Yang tidak dia pahami adalah, ini bukan cinta sejati. Ini adalah posesi psikis, sebuah keadaan di mana alam bawah sadar telah mengambil alih kendali atas fungsi sadarnya dan mengarahkannya tanpa ampun menuju kehancuran psikologisnya sendiri. Kecantikan wanita ini, bagaimanapun memesankannya hanyalah kait yang tertancap dalam. Di baliknya, tersembunyi sesuatu yang pada dasarnya membusuk, sesuatu yang berseberangan langsung dengan nilai-nilai terdalam Anda, tujuan hidup Anda yang sesungguhnya, dan proses individuasi Anda. Proses menjadi diri Anda yang seutuhnya. Dan dia tidak datang untuk membantu Anda menjadi diri sendiri. Dia datang untuk membongkar, memecah belah, dan mengurangi Anda menjadi sekadar budak dari impuls-impuls bawah sadar Anda yang paling rendah. Dan seperti jerat yang perlahan mengencang,
Pengaruhnya mulai merambat keluar dari zona pesona, menyentuh fondasi terdiri Anda. Ini bukan lagi soal daya tarik misterius, ini adalah pola yang sistematis. Tanda kedua yang harus sangat diwaspadai adalah oposisi terhadap proses individuasi. Wanita ini tidak hanya menentang tujuan hidup atau pekerjaan Anda yang terlihat di permukaan. Dia menentang sesuatu yang jauh lebih fundamental, perkembangan Anda sebagai manusia yang utuh. Ketika seorang pria memulai perjalanan menjadi dirinya yang sepenuhnya, ketika dia mulai mengintegrasikan sisi gelap, shadow-nya, mengenali dan menerima aspek-aspek diri yang selama ini dipendam, saat itulah dia menjadi ancaman bagi kekuatan gelap yang justru makan dari ketidaksadaran yang tak terjelajahi. Wanita yang menjadi perwujudan anima negatif ini secara intuitif, meski seringkali tidak sadar, akan mengenali momen-momen pertumbuhan Anda. Dan di saat-saat itulah serangan akan datang. Serangan ini bisa bermacam bentuknya. Tiba-tiba terjadi krisis emosional yang menuntut perhatian penuh Anda, persis ketika Anda sedang berada di puncak terobosan penting dalam pekerjaan atau pengembangan diri. Bisa juga berupa tuduhan bahwa Anda berubah, bahwa Anda bukan lagi pria yang dia kenal dulu, bahwa Anda meninggalkannya secara emosional, atau tuntutan perhatian yang konstan sehingga mustahil bagi Anda untuk memiliki waktu dan ruang yang tenang untuk refleksi diri yang dibutuhkan dalam proses individuasi. Pada tahap ini, Anda mungkin merasa bersalah karena mengejar pertumbuhan Anda sendiri, seolah-olah itu adalah pengkhianatan terhadap hubungan. Bersamaan dengan itu, muncul tanda ketiga yang licin, rayuan menuju ketidaksadaran. Wanita ini tidak mendorong Anda menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dia merayu Anda menuju ketidaksadaran yang lebih dalam. Dia mendorong Anda untuk meninggalkan pemikiran kritis, disiplin diri, dan standar moral Anda. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, katanya. Santai saja. Nikmati hidup. Jangan selalu bekerja pada dirimu. Awalnya, ini terasa membebaskan, terutama jika Anda adalah tipe pria yang terlalu kaku, terlalu terkontrol oleh persona, topeng sosial Anda. Melepaskan kendali, membiarkan diri merasakan menjadi spontan, terasa menyenangkan. Namun ada perbedaan besar antara spontanitas sejati yang muncul dari ego yang kuat dan terintegrasi, dengan impulsivitas kacau yang muncul dari ego yang melemah dan kehilangan kendali atas alam bawah sadarnya. Apa yang ditawarkan wanita ini bukan kebebasan sejati, melainkan perbudakan pada impuls bawah sadar. Dia mungkin mendorong Anda untuk minum lebih dari seharusnya, mengabaikan tanggung jawab, melanggar komitmen. Dia mengatakan, aturan dan struktur dalam hidup Anda hanyalah penjara buatan sendiri. Yang tidak Anda sadari saat itu adalah struktur yang sehat justru bukan penjara. Itu adalah wadah yang diperlukan agar kesadaran bisa eksis. Alam bawah sadar dalam bentuk mentahnya bukanlah teman, ia adalah kekuatan kacau yang mengandung potensi pertumbuhan sekaligus kehancuran. Tugas kesadaran adalah menjalin hubungan produktif dengan alam bawah sadar, mengintegrasikan isinya secara bertahap dan hati-hati. Namun, rayuan yang ditawarkan anima negatif adalah undangan untuk terserap sepenuhnya ke dalamnya, hingga Anda kehilangan pusat kesadaran Anda di tengah lautan emosi, dorongan dan suasana hati yang tak terkendali. Dan di balik rayuan ini, bersembunyi tanda keempat yang paling berbahaya, dorongan kanibalisme matriarkal. Ini menyentuh arketipe ibu yang menakutkan, sang ibu yang bukan lagi memberi nutrisi, melainkan melahap anak-anaknya. Dalam wujud positifnya, arketipe keibuan adalah sumber kehidupan, cinta, dan dukungan. Dalam wujud negatif ini, ia berubah menjadi sesuatu yang membatasi, menyelimuti, dan tidak mengizinkan pertumbuhan mandiri. Wanita yang dikuasai aspek arketipe ini tidak menginginkan Anda menjadi pria mandiri. Dia ingin Anda menjadi pria miliknya, sepenuhnya bergantung padanya untuk validasi emosional, harga diri, bahkan identitas Anda. Awalnya, ini terasa seperti cinta yang paling tulus. Dia tampaknya mengenal Anda lebih dari siapapun, memahami kebutuhan terdalam Anda. Namun perlahan Anda akan sadar bahwa pemahaman ini digunakan bukan untuk mendukung, melainkan untuk mengontrol. Kontrol ini tidak dilakukan secara terang-terangan.
Ini bukan seperti bos yang otoriter atau ayah yang keras. Caranya jauh lebih halus, lebih licik. Ia bekerja melalui manipulasi emosional dengan menggunakan kebutuhan Anda akan cinta dan penerimaan melawan Anda sendiri. Dia menjadi pusat alam emosional Anda, sehingga setiap langkah menjauh darinya terasa seperti pengkhianatan. Bukan karena dia mengatakannya secara gamblang, tetapi karena seluruh sistem hadiah dan hukuman emosional yang dia bangun telah mengkondisikan Anda untuk merasa demikian. Pria-pria kuat, pemimpin di dunia luar yang dihormati karena integritas dan tekadnya, bisa berubah seperti anak kecil di hadapan wanita seperti ini. Seluruh harga diri mereka bergantung pada persetujuannya. Jika dia senang, mereka merasa baik. Jika dia kecewa, mereka merasa tak berguna. Ini bukan cinta, ini adalah perbudakan psikologis. Pada tingkat arketipal, apa yang terjadi adalah sang pria telah regresi ke keadaan bayi yang bergantung sepenuhnya pada sang ibu. Namun berbeda dengan masa kanak-kanak yang wajar, regresi di masa dewasa ini bersifat merusak. Seorang pria tidak akan bisa menjadi dirinya yang sepenuhnya jika tetap dalam keadaan ini. Dia tidak bisa mengembangkan kekuatan batin, otoritas internal, atau hubungan dengan diri self-nya, pusat kepribadian yang melampaui ego dan menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar. Sang ibu yang menakutkan tidak mengizinkan pemisahan ini. Dia mengikat pria itu dengan ikatan emosional yang kuat bagai rantai baja. Dan dia melakukannya dengan cara yang membuat setiap usaha pembebasan diri terasa seperti tindakan kejam terhadapnya. Dia memposisikan diri sebagai korban dari kebutuhan autonomi Anda. Saat Anda mencoba menetapkan batasan, dia merespons dengan air mata, tuduhan bahwa Anda tidak mencintainya, ancaman, halus atau terang-terangan untuk meninggalkan Anda, atau sindiran bahwa tanpa dia, Anda bukanlah apa-apa. Dan inilah kebenaran yang menyakitkan. Sebagian dari Anda mempercayainya. Karena bagian dalam diri Anda yang masih menjadi anak kecil yang membutuhkan ibu, bagian yang belum pernah benar-benar sembuh atau terintegrasi, benar-benar percaya bahwa tanpa wanita ini Anda akan mati. Ini bukan keyakinan rasional, ini adalah keyakinan emosional primitif yang muncul dari dasar alam bawah sadar, dari lapisan psikis yang terbentuk di masa bayi paling dini, sebelum bahasa atau pemikiran rasional ada. Inilah awal dari pembalikan besar yang akan kita bahas selanjutnya. Dari ketergantungan emosional yang dalam itu, pola yang lebih membingungkan dan menyakitkan mulai muncul. Jika sebelumnya Anda merasa ditarik dan diikat, kini Anda mulai merasa terdistorsi. Dunia nilai dan persepsi Anda sendiri perlahan-lahan dibalik. Inilah tanda kelima, pembalikan segala hal yang berlawanan. Dalam psikologi yang saya anut, ada prinsip fundamental bahwa psike selalu mencari keseimbangan melalui penyatuan hal-hal yang berlawanan, sadar dan tak sadar, maskulin dan feminin, terang dan gelap. Penyatuan ini menciptakan sintesis yang lebih tinggi untuk pertumbuhan psikologis sejati. Namun, wanita yang diutus untuk menghancurkan Anda tidak mencari penyatuan. Dia mencari pembalikan. Dia mengambil kekuatan Anda dan mengubahnya menjadi kelemahan. Jika Anda seorang pria berprinsip, Anda dituduh kaku dan tidak fleksibel. Jika Anda penuh kasih, Anda disebut lemah. Jika Anda ambisius, Anda dicap egois. Jika Anda bijaksana dan reflektif, Anda dituduh dingin dan tidak peduli. Tidak ada yang natural dari diri Anda yang diterima olehnya. Segalanya harus dibalikkan, diubah menjadi sisi negatifnya. Saya telah menyaksikan pola ini dengan kejelasan yang memilukan. Seorang pria datang dalam keadaan bingung. Dia baru mulai terapi, mulai menjelajahi alam bawah sadarnya, mulai menghadapi aspek diri yang dihindarinya seumur hidup. Dan justru ketika kemajuan nyata mulai tampak, hubungannya tiba-tiba runtuh. Pasangannya, yang sebelumnya seolah mendukung, kini terus-menerus tidak puas. Cemburu pada waktu yang dihabiskannya untuk refleksi diri, atau menciptakan drama yang menuntut perhatian segera. Yang terjadi di sini bukan sekadar masalah hubungan biasa. Ini adalah pertempuran arketipal antara kekuatan pertumbuhan dan kekuatan stagnasi. Antara dorongan menuju kesadaran dan tarikan untuk tetap dalam ketidaksadaran. Anima negatif memakan ketidaksadaran. Ketika seorang pria tidak menyadari proses internalnya sendiri, dia mudah dimanipulasi.
Kompleks-kompleks yang tidak diteliti, luka-luka yang belum sembuh, kebutuhan emosional yang tak diakui, semuanya menjadi tali yang bisa ditarik oleh siapapun yang tahu caranya. Dan wanita yang dirasuki anima negatif itu secara insting tahu cara menarik tali-tali itu. Tanda keenam yang muncul adalah proyeksi bayangan kolektif. Wanita ini sering menjadi wadah bagi semua aspek yang ditolak dari alam bawah sadar kolektif kaum pria. Dia mewujudkan segala yang ditakuti pria pada wanita, pengebirian, penipuan, manipulasi, histeria yang irasional, dan karena dia mewujudkannya dengan sempurna, para pria di sekitarnya menjadi buta. Saat kita memproyeksikan bayangan kita, aspek diri yang tidak bisa kita terima, kepada orang lain, kita kehilangan kemampuan untuk melihat mereka dengan jelas. Orang itu menjadi layar proyeksi bagi isi bawah sadar kita sendiri. Dalam kasus anima negatif, proyeksi ini sangat kuat karena bukan hanya bersifat pribadi, melainkan kolektif. Anda tidak hanya memproyeksikan ketakutan dan penolakan Anda sendiri, tetapi juga ketakutan dan penolakan yang terakumulasi dari generasi-generasi pria selama ribuan tahun. Dia menjadi Eva yang membawa pengetahuan terlarang dan pengusiran dari surga. Dia menjadi Pandora yang membuka kotka berisi segala malapetaka. Dia menjadi Dalila yang mengkhianati sang pahlawan di saat paling rentan. Semua citra mitis ini hidup dalam alam bawah sadar kolektif. Dan ketika seorang pria bertemu wanita yang mengaktifkan citra-citra ini, dia tidak hanya berhadapan dengan seorang individu nyata, tetapi juga dengan semua generasi kecemasan pria tentang kekuatan feminin. Di bawah pengaruh proyeksi ini, Anda tidak bisa melihat wanita yang sebenarnya ada di depan mata. Anda hanya melihat arketip yang Anda proyeksikan padanya. Dari sini, segala sesuatu mulai runtuh secara sistematis. Tanda ketujuh yang menghancurkan adalah runtuhnya fungsi transendensi. Ini adalah kemampuan psike untuk menjadi jembatan antara hal-hal yang berlawanan dan menciptakan sesuatu yang baru, sebuah sintesis yang melampaui kedua kutub aslinya. Fungsi inilah yang memungkinkan transformasi sejati. Di hadapan anima negatif, fungsi ini runtuh. Anda tidak lagi mampu mempertahankan ketegangan antara hal-hal yang berlawanan cukup lama sampai sesuatu yang baru muncul. Alih-alih, Anda terjebak berayun-ayun antara dua ekstrim. Suatu saat, Anda sangat jatuh cinta, yakin telah menemukan belahan jiwa. Saat berikutnya Anda dipenuhi keraguan, yakin harus mengakhiri hubungan. Namun, Anda tidak bisa bertahan pada salah satu posisi ini cukup lama untuk benar-benar bertindak atau belajar darinya. Anda terus bolak-balik tanpa pernah mencapai resolusi yang sesungguhnya. Ini adalah siksaan psikologis. Bolak-balik tanpa henti antara harapan dan keputusasaan, antara cinta dan kebencian, antara mengidealkan dan mendemonisasi. Ini mengikis kemampuan Anda untuk berpikir jernih, merasakan dengan tulus bertindak tegas. Anda seperti kapal tanpa jangkar, terombang-ambing oleh arus emosional yang tidak bisa Anda kendalikan. Anima negatif menjaga psike Anda dalam keadaan kekacauan konstan. Dan dalam keadaan ini, Anda tidak bisa melakukan pekerjaan integrasi yang diperlukan untuk pertumbuhan psikologis. Dan dari kekacauan ini, muncul tanda kedelapan yang sangat terlihat, putusnya ikatan komunal. Secara perlahan, pria yang berada di bawah pengaruh anima negatif mengisolasi diri dari semua ikatan bermakna lainnya. Pertemanannya merenggang, hubungan dengan keluarga menjadi tegang, koneksi dengan komunitas, agama, profesional, atau lainnya melemah atau putus sama sekali. Ini bukan kebetulan. Anima negatif membutuhkan pria itu terisolasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Selama dia masih memiliki sumber masukan lain, orang-orang yang bisa membantunya melihat realitas situasinya, masih ada harapan dia akan terbangun dari pesona ini. Namun begitu dia benar-benar terisolasi, hanya bergantung pada wanita ini untuk realitas emosionalnya, dia sepenuhnya berada dalam kekuasaannya. Atau lebih tepatnya, dalam kuasa kekuatan arketipal yang beroperasi melaluinya. Saya telah melihat pola ini begitu sering. Pertama, teman-teman dekat mulai mengungkapkan kekhawatiran. Mereka melihat perubahan yang tidak bisa mereka ungkapkan sepenuhnya, tetapi secara insting mereka kenali sebagai masalah.
Pria itu menanggapi dengan iritasi atau penghinaan. "Kalian tidak mengerti," katanya. Perlahan, dia semakin jarang bertemu mereka. Pertemuan menjadi canggung karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan keprihatinan, dan dia tidak bisa menoleransi untuk mendengarnya. Lalu, keluarga turun tangan. Orang tua, saudara kandung, melihat ada yang tidak beres. Mereka mencoba menasihati dengan halus atau tidak terlalu halus. Namun pria itu, yang kini sepenuhnya mengidentifikasi dirinya dengan hubungan ini, melihat intervensi ini sebagai serangan, bukan hanya pada wanita itu, tetapi pada dirinya sendiri. Bagaimanapun dia telah menginvestasikan seluruh identitasnya dalam hubungan ini. Mengakui ada masalah berarti mengakui dia telah melakukan kesalahan besar, menyia-nyiakan bulan atau tahun dari hidupnya, dan mengabaikan semua tanda peringatan yang kini begitu jelas bagi orang lain. Jadi dia membela diri dan hubungannya dengan lebih gigih, dan dalam prosesnya menghancurkan ikatan dengan keluarganya. Ini bukan sekadar kehilangan emosional, ini adalah kehilangan struktural dalam psikenya. Setiap hubungan yang terputus mewakili koneksi dengan aspek berbeda dari dirinya sendiri, cara berbeda untuk berada di dunia. Dengan memutuskan koneksi-koneksi ini, dia sedang memotong bagian-bagian dari kepribadiannya sendiri menjadi semakin satu dimensi, semakin hanya didefinisikan oleh hubungan yang destruktif ini. Dan dalam ruang hampa yang tercipta inilah, disintegrasi yang lebih dalam akan mulai terjadi. Ketika dinding antara dirinya dan dunia luar runtuh, penjara internal justru mengencang. Isolasi yang telah tercipta menjadi inkubator bagi kehancuran yang lebih halus, namun lebih parah. Kehancuran struktur jiwa dari dalam. Inilah saatnya tanda-tanda disintegrasi kepribadian sadar muncul, dimulai dari landasan moral. Tanda ke-9 yang menghancurkan adalah pembalikan nilai-nilai. Pria yang berada di bawah kendali anima negatif mendapati nilai-nilai terdalamnya. Prinsip-prinsip yang dulu dijadikan pedoman hidup perlahan-lahan terbalik atau ditinggalkan. Jika dulu ia menghargai kejujuran, kini ia mendapati diri berbohong. Pertama kepada orang lain tentang hubungannya, lalu pada akhirnya kepada dirinya sendiri. Jika ia menjunjung integritas, ia terus-menerus mengkompromikan standarnya. Jika pertumbuhan spiritual dulu penting, kini ia tak lagi punya waktu atau energi untuk praktik spiritual yang dulu sentral dalam hidupnya. Pembalikan ini tidak terjadi sekaligus. Prosesnya bertahap, hampir tak terlihat. Setiap kompromi kecil terasa masuk akal pada saat itu. Hubungan memang butuh pengorbanan, bukan, pikirnya. Dan dia membutuhkan ini dariku, aku mencintainya. Tentu saja aku akan melakukannya. Namun, kompromi-kompromi kecil ini menumpuk. Lama-kelamaan Anda hidup dalam kehidupan yang sama sekali bertentangan dengan segala yang pernah Anda yakini. Pada tingkat psikologis, apa yang terjadi adalah pusat moral Anda, kompas internal Anda, sedang diorientasikan ulang. Ia tidak lagi menunjuk pada bintang penuntun sejati Anda, pada diri self, pusat kepribadian yang mewujudkan nilai-nilai terdalam dan takdir unik Anda. Sebaliknya, ia diarahkan untuk menunjuk padanya, pada persetujuannya, pada versinya tentang apa yang seharusnya. Dan reorientasi ini fatal bagi jiwa, karena jiwa sang diri hanya bisa tumbuh dan berkembang ketika selaras dengan nilai-nilai terdalamnya sendiri. Ketika keselarasan itu hilang, kehidupan kehilangan makna. Anda menjadi apa yang saya sebut orang tanpa jiwa, cangkang luar yang mungkin berfungsi di dunia, tetapi telah kehilangan kontak dengan percikan batin yang membuat hidup layak dijalani. Bersamaan dengan lenyapnya nilai, lenyap pula kemampuan untuk bertindak. Inilah tanda ke-10, kelumpuhan kemauan. Kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak atasnya adalah salah satu fungsi terpenting ego sadar. Namun di bawah pengaruh anima negatif, kemauan pria itu menjadi lumpuh. Ia mendapati dirinya tak mampu membuat keputusan penting. Terus-menerus menunda, menghindar, mencari jalan keluar mudah yang tak kunjung datang. Kelumpuhan ini dari dalam terasa bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kebingungan. Seolah dunia telah menjadi terlalu kompleks untuk dinavigasi, seolah tidak ada jawaban jelas untuk pertanyaan-pertanyaan penting. Namun yang sebenarnya terjadi adalah ego.
pusat kepribadian sadar yang seharusnya mampu membuat keputusan berdasarkan penilaian rasional atas realitas, telah dilemahkan sampai pada titik ia tak lagi bisa berfungsi efektif. Pria dalam keadaan ini sering terus-menerus mencari nasihat dari teman, terapis, buku self-help, sumber eksternal apapun yang bisa memberitahunya apa yang harus dilakukan. Namun seberapapun banyak nasihat yang diterima, ia tak pernah bisa bertindak berdasarkan itu. Selalu ada alasan untuk menunggu, sepotong informasi lagi yang dibutuhkan, satu percakapan lagi yang harus dilakukan dengannya sebelum ia bisa mengambil keputusan. Yang tidak ia sadari adalah bahwa pencarian akan keputusan sempurna, kebutuhan akan kepastian mutlak sebelum bertindak adalah gejala dari kelumpuhan itu sendiri. Dalam kehidupan nyata, kita tidak pernah memiliki kepastian mutlak. Kita harus bertindak berdasarkan informasi yang tidak lengkap, mempercayai penilaian, intuisi, dan koneksi kita dengan diri yang lebih dalam. Namun pria di bawah pesona anima negatif telah kehilangan akses pada sumber bimbingan internal ini. Ia terputus dari kebijaksanaan batinnya sendiri, dan karenanya menjadi bergantung pada sumber eksternal yang tak pernah bisa memberikannya apa yang benar-benar ia butuhkan, kekuatan untuk mempercayai diri sendiri dan bertindak. Dari kelumpuhan ini, kelumpuhan lain yang lebih dalam muncul. Tanda ke-11, hilangnya animus kreatif. Animus yang saya maksud di sini bukan hanya sekadar pasangan maskulin dari anima feminin, tetapi juga kekuatan kreatif yang mendorong seorang pria untuk mencipta, membangun, meninggalkan jejaknya di dunia. Inilah yang membuat seorang pria ingin menulis buku, memulai bisnis, membuat seni, membangun sesuatu yang bermakna yang akan bertahan melampaui hidupnya sendiri. Namun pria, dalam cengkeraman anima negatif kehilangan kekuatan kreatif ini. Ia menjadi mandul, bukan secara fisik tetapi secara psikologis. Ia tak lagi memiliki dorongan untuk mencipta. Proyek-proyek kreatifnya terbengkalai, ambisinya layu. Seluruh energi kreatifnya tersedot oleh hubungan yang destruktif, tak menyisakan apapun untuk pekerjaan sejati dalam hidupnya. Saya telah melihat seniman berhenti melukis, penulis berhenti menulis, pengusaha meninggalkan bisnis mereka, semua di bawah pengaruh wanita-wanita seperti ini. Dan yang tragis adalah, pria itu seringkali merasionalisasi kehilangan ini. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia sedang matang, bahwa ia belajar ada hal-hal lebih penting dalam hidup daripada ambisi egoisnya, bahwa ia akhirnya belajar memprioritaskan hubungan di atas pekerjaan. Tapi ini adalah penipuan diri. Apa yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang dikebiri secara psikologis, dilucuti kekuatan kreatifnya, direduksi menjadi sekadar satelit yang mengorbit di sekitarnya. Ketika dunia batin dan tindakan mandiri telah padam, satu-satunya suara yang tersisa datang dari alam bawah sadar, dan suara itu pun telah tercemar. Ini membawa kita ke tanda ke-12, kontaminasi mimpi. Mimpi adalah suara langsung dari alam bawah sadar, cara sang diri mencoba berkomunikasi dengan ego sadar. Dalam psike yang sehat, mimpi menawarkan bimbingan, peringatan, dan kompensasi atas sikap sadar yang sepihak. Namun ketika seorang pria berada di bawah kendali anima negatif, mimpinya menjadi terganggu, terkontaminasi oleh gambar-gambar kecemasan, pengejaran, dan disintegrasi. Saya telah mendengar mimpi-mimpi pria dalam situasi ini dan ada tema-tema yang berulang. Mereka bermimpi terjebak dalam labirin yang tak bisa mereka lari, dikejar-kejar oleh sosok-sosok mengancam, seringkali feminin. Gigi mereka rontok, telanjang di depan umum, atau tersesat di tempat-tempat asing. Semua ini adalah simbol klasik kecemasan dan disintegrasi psikologis. Yang lebih mengungkapkan adalah mimpi-mimpi di mana wanita itu sendiri muncul berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, sebagai penyihir, vampir, ular, atau sosok setan. Mimpi-mimpi ini adalah usaha alam bawah sadar untuk menunjukkan pada si pemimpi sifat arketipal sejati dari apa yang sedang ia hadapi. Namun pria itu ketika bangun, biasanya mengabaikan mimpi-mimpi ini sebagai tak bermakna, atau hanya sebagai cerminan masalahnya sendiri, alih-alih informasi berharga tentang situasinya. Kontaminasi ini adalah gejala dari tanda ke-13 yang paling serius, pembalikan hierarki psikis. Dalam psike sehat,
ada hierarki yang jelas. Sang diri, pusat kepribadian yang melampaui ego dan menghubungkan individu dengan yang ilahi atau transpersonal adalah prinsip pemandu tertinggi. Ego sadar melayani sang diri, mengambil perintah darinya. Dan ego pada gilirannya mengatur kompleks-kompleks bawah sadar, konstelasi pemikiran, perasaan, dan kenangan yang memiliki otonomi tertentu, tetapi seharusnya tidak mengendalikan kepribadian. Namun pada pria yang dirasuki anima negatif, hierarki ini terbalik. Kompleks bawah sadar, khususnya kompleks keibuan negatif yang diaktifkan oleh hubungan, mengambil kendali. Ego sadar alih-alih melayani sang diri, menjadi pelayan dari kompleks-kompleks ini. Dan sang diri, suara kebijaksanaan terdalam itu, disenyapkan sepenuhnya. Akibat dari pembalikan ini adalah pria itu tidak lagi hidup dari pusat dirinya. Ia hidup dari kompleks-kompleksnya, dari luka-luka yang belum sembuh dari kebutuhan-kebutuhan neurotiknya. Dan karena kompleks-kompleks ini terus-menerus diaktifkan oleh hubungan yang destruktif, ia tak pernah punya kesempatan untuk menenangkannya, menyembuhkannya, atau mengintegrasikannya. Ia terus-menerus dalam mode reaktif, menanggapi krisis berikutnya, tuduhan berikutnya, tuntutan emosional berikutnya. Dari keadaan reaktif permanen inilah, semua rasa akan ruang dan waktu hilang, membawa kita ke tanda terakhir dalam bab ini. Tanda ke-14, hilangnya rasa akan waktu. Pria di bawah kendali anima negatif kehilangan rasa alami akan waktu dan iramanya. Ia tak bisa lagi merencanakan masa depan secara efektif, karena seluruh cakrawala waktunya telah menyusut menjadi saat ini yang langsung. Ia tak bisa belajar efektif dari masa lalu, karena ia terus-menerus menafsirkan ulang pengalamannya melalui lensa hubungan yang mendistorsi. Anda akan mendengar pria-pria ini berkata hal seperti, "Aku tak bisa membayangkan hidup tanpanya," atau "Aku tak ingat bagaimana hidup sebelum mengenalnya." Ini bukan sekadar pernyataan romantis, ini indikasi perubahan genuin dalam rasa akan waktu. Masa lalu dan masa depan telah runtuh menjadi suatu kehadiran abadi yang didominasi oleh hubungan ini. Kehilangan ini sangat merusak karena menghilangkan salah satu fungsi terpenting kesadaran, kemampuan belajar dari pengalaman. Jika Anda tak bisa mengingat dengan jelas bagaimana kehidupan Anda sebelum hubungan ini, Anda tak bisa menilai secara objektif apakah hidup Anda membaik atau memburuk. Jika Anda tak bisa membayangkan masa depan tanpanya, Anda tak bisa melihat bahwa ada kemungkinan lain, cara hidup lain. Anda terjebak dalam siklus berulang tanpa alat untuk keluar. Dan dalam perangkap tanpa waktu inilah, tragedi terakhir akan terungkap. Di dalam penjara tanpa waktu itu, di tengah kekacauan nilai dan mimpi yang terkontaminasi, terjadi proses transformasi yang keliru, bukan transformasi menuju cahaya, melainkan proses penguraian. Inilah tanda ke-15, hilangnya humor dan perspektif. Saya perhatikan bahwa pria-pria ini sering melaporkan bahwa mereka dulu adalah orang yang lucu. Mereka dulu bisa menertawakan diri sendiri, menikmati permainan dan keluguan hidup. Namun secara bertahap, kemampuan ini menguap. Sekarang segalanya terasa berat, segalanya adalah drama. Tidak ada ruang untuk keluguan karena setiap interaksi, setiap percakapan, setiap momen dibebani oleh upaya konstan untuk menjaga agar hubungan yang rapuh itu tidak runtuh. Hilangnya humor ini sangat berarti, karena humor adalah salah satu fungsi terpenting dari ego yang sehat. Humor adalah cara kita mempertahankan perspektif, cara kita mengingatkan diri sendiri bahwa kita bukanlah masalah kita, bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang bisa mengamati dan bahkan menertawakan kesulitan kita sendiri. Ketika kemampuan ini hilang, itu adalah tanda bahwa ego telah sangat dilemahkan, terlalu rapuh untuk mempertahankan jarak dari tuntutan emosional langsung dari situasi. Tanpa humor, tanpa jarak, yang tersisa hanyalah kelekatan total pada drama hubungan. Dan disinilah, dalam keadaan yang paling pekat ini, terjadi transformasi paling keliru. Alkimia terbalik. Dalam hubungan yang sehat, ada proses alkimia psikologis yang alami. Kesulitan dan tantangan dalam hubungan berubah menjadi peluang untuk tumbuh. Konflik mengungkap aspek-aspek kepribadian yang belum terintegrasi, yang kemudian bisa diasimilasi. Penderitaan berubah menjadi kebijaksanaan. Inilah yang seharusnya terjadi.
Namun dalam hubungan dengan anima negatif, alkimia ini terbalik. Alih-alih mengubah timah menjadi emas, emas berubah menjadi timah. Apa yang dulu bercahaya menjadi gelap, apa yang dulu kuat menjadi lemah, apa yang memiliki potensi menjadi layu. Pria itu sedang disuling ke bawah, bukan ke atas. Direduksi, bukan diperluas. Terfragmentasi, bukan terintegrasi. Inversi alkimia ini mungkin adalah tanda paling tragis dari semuanya, karena mewakili kegagalan total dari tujuan sebuah hubungan. Hubungan, dalam bentuknya yang paling tinggi, adalah wadah transformasi. Mereka adalah api alkimia yang menyempurnakan dan memurnikan kita. Namun ketika hubungan didominasi oleh anima negatif, ia menjadi api yang tidak menyempurnakan, melainkan menghancurkan, yang tidak memurnikan, melainkan mencemari. Proses ini juga menjelaskan tanda ke-16 yang sebelumnya hanya disinggung, erosi fungsi simbolik. Salah satu kapasitas terpenting psike manusia adalah kemampuan berpikir secara simbolis, melihat makna di balik tingkat harfiah dari segala sesuatu. Fungsi simbolis inilah yang memungkinkan pertumbuhan psikologis, karena hanya ketika kita bisa melihat pengalaman kita sebagai simbol dari proses yang lebih dalam, kita bisa belajar darinya. Namun pria, di bawah pengaruh anima negatif, kehilangan kapasitas ini. Ia menjadi sepenuhnya harfiah, konkret. Ia tidak lagi bisa melihat pola-pola besar dalam hidupnya, tidak bisa merenungkan makna dari pengalamannya. Ia terjebak sepenuhnya pada tingkat permukaan segala sesuatu, terus-menerus bereaksi terhadap peristiwa langsung, tanpa pemahaman tentang apa arti sebenarnya. Ketika saya mencoba berbicara dengan pria seperti ini tentang makna simbolis dari mimpi atau gejala mereka sering tidak bisa mengikuti pembicaraan. Bukan karena mereka tidak cerdas. Banyak dari mereka sangat berpendidikan dan canggih secara intelektual di bidang profesional mereka. Tetapi karena kemampuan berpikir simbolis mereka telah terkikis oleh tekanan konstan untuk berurusan dengan tingkat harfiah dan emosional dari sebuah hubungan yang destruktif. Kehilangan fungsi simbolis ini sangat menghancurkan, karena berarti pria itu tidak lagi bisa melakukan pekerjaan internal yang diperlukan untuk pertumbuhan psikologis. Ia tidak bisa melihat gejala-gejalanya sebagai pesan dari alam bawah sadarnya. Ia tidak bisa memahami mimpinya sebagai panduan. Ia tidak bisa merenungkan pola perilakunya dan menarik makna darinya. Ia terjebak dalam siklus berulang tanpa kemampuan untuk melampauinya melalui pemahaman. Dan ketika kita mencapai titik ini, ketika humor telah hilang, alkimia telah terbalik, dan makna telah menguap, kita telah mencapai titik nadir. Inilah dasar dari sumur. Pria itu mungkin masih berfungsi di dunia luar, tetapi di dalam ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia telah kehilangan kontak dengan dirinya, dengan nilai-nilainya, dengan kreativitasnya, dengan komunitasnya, dan bahkan dengan kemampuan untuk memahami kehancurannya sendiri. Ia hidup dalam sebuah realitas yang menyempit, yang seluruhnya ditentukan oleh dinamika hubungan yang menghancurkan jiwa. Ini bukan lagi sekadar hubungan yang buruk, ini adalah krisis jiwa. Ini adalah keadaan darurat psikologis yang membutuhkan intervensi yang mendalam dan transformatif. Menyadari bahwa Anda telah mencapai titik ini, bahwa Anda bukan hanya menderita, tetapi sedang mengalami disintegrasi psikis yang sistematis, bisa jadi adalah kesadaran yang paling menakutkan, tetapi juga kesadaran yang paling membebaskan. Karena dari dasar sumur yang paling gelap inilah, satu-satunya jalan yang tersisa adalah menatap ke atas dan mulai memanjat. Dari pengakuan total akan kehancuran inilah, jalan pemulihan yang sesungguhnya bisa dimulai. Setelah menyusuri lorong-lorong gelap kehancuran psikis, tibalah kita pada pertanyaan yang paling penting. Apakah ada jalan keluar? Jawabannya adalah, ya, ada. Namun, jalan ini bukan perbaikan cepat atau sekadar mengubah perilaku. Ini adalah perjalanan transformasi total kepribadian, sebuah proses individuasi yang membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kejujuran brutal terhadap diri sendiri. Berdasarkan pengamatan klinis puluhan tahun, saya telah merumuskan sebuah peta, sebuah rangkaian langkah menuju pemulihan. Ini bukanlah formula ajaib, tetapi sebuah panduan melalui tahapan-tahapan yang diperlukan untuk merebut kembali jiwa Anda dari cengkeraman anima negatif. Langkah pertama,
Konfrontasi dengan realitas. Ini adalah langkah paling krusial dan seringkali paling sulit. Pria yang berada di bawah pesona telah kehilangan kemampuan melihat dengan jelas. Persepsinya terdistorsi. Oleh karena itu, langkah pertama harus melibatkan mencari perspektif dari luar. Ini bisa berasal dari teman atau keluarga yang peduli, tetapi seringkali lebih efektif dengan bantuan seorang terapis profesional yang memahami dinamika arketipal yang bermain. Namun, perspektif eksternal saja tidak cukup. Harus ada yang namanya konfrontasi dengan realitas pada tingkat emosional. Anda harus mengizinkan diri sendiri untuk merasakan sakit dari apa yang telah hilang, amarah karena telah dimanipulasi, ketakutan akan apa artinya mengubah situasi. Emosi-emosi ini telah ditekan, dikubur di bawah lapisan penyangkalan dan rasionalisasi. Emosi itu harus digali dan dirasakan sepenuhnya sebelum penyembuhan nyata dapat dimulai. Ini adalah proses yang menyakitkan, tetapi seperti membersihkan luka yang terinfeksi, rasa sakit adalah bagian dari penyembuhan. Langkah kedua, pemulihan sang diri, recovery of the self. Setelah mengakui realitas eksternal dan internal, Anda harus mulai menyambungkan kembali dengan pusat kepribadian Anda yang eksis independen dari hubungan itu, pusat yang sudah ada sebelum Anda mengenalnya dan akan tetap ada setelah dia pergi. Ini umumnya membutuhkan periode pemisahan, baik secara fisik maupun setidaknya secara psikologis. Selama pemisahan ini, libatkan diri dalam apa yang saya sebut imajinasi aktif. Sebuah proses berdialog dengan alam bawah sadar Anda sendiri. Mulailah memperhatikan mimpi-mimpi Anda lagi. Tulislah jurnal tentang pikiran dan perasaan Anda. Izinkan diri Anda untuk sekadar berada sendiri dengan diri sendiri tanpa gangguan. Ini adalah proses yang sulit karena selama ini Anda menggunakan hubungan itu sebagai cara untuk menghindari pertemuan dengan interioritas Anda sendiri. Namun tidak ada jalan lain. Individuasi membutuhkan penurunan ke dalam diri sendiri ini. Langkah ketiga, integrasi bayangan, shadow. Bayangan, aspek-aspek diri kita yang kita tolak dan proyeksikan kepada orang lain harus dikenali dan diasimilasi. Dalam kasus pria yang dirasuki anima negatif, ini berarti menghadapi aspek-aspek dalam dirinya sendiri yang membuatnya rentan terhadap penguasaan ini sejak awal. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi yang membuatnya mencari kepenuhan dalam hubungan yang destruktif? Luka masa kecil apa yang diaktifkan kembali? Aspek-aspek femininitas dalam dirinya, apa yang telah ditolak, dan kemudian dimanifestasikan secara destruktif melalui wanita ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan menyakitkan, membutuhkan kejujuran brutal terhadap diri sendiri. Namun tanpa konfrontasi dengan bayangan ini, pria itu ditakdirkan untuk mengulang polanya, menemukan perwujudan lain dari archetype destruktif yang sama dalam hubungan berikutnya. Langkah keempat, rekonstruksi komunitas. Jiwa tidak tumbuh dalam ruang hampa. Anda harus memperbaiki ikatan-ikatan yang rusak atau putus selama berada di bawah pengaruh pesona tersebut. Sambungkan kembali diri dengan teman-teman dan keluarga. Mintalah maaf di mana diperlukan. Bangun kembali jaringan dukungan Anda. Ini bukan hanya masalah praktis memiliki orang untuk diajak bicara. Ini adalah masalah membangun kembali koneksi eksternal yang mencerminkan dan mendukung koneksi internal dalam psike Anda. Komunitas adalah cermin yang membantu Anda melihat diri sendiri dengan lebih jelas dan menahan Anda agar tetap di jalur yang benar. Langkah kelima, pembaruan tujuan. Akhirnya, Anda harus menyambungkan kembali dengan panggilan hidup Anda, dengan hasrat sejati, dengan apapun yang memberikan makna sebelum Anda disesatkan. Ini mungkin membutuhkan perubahan praktis dalam hidup, perubahan karier, lokasi, atau gaya hidup. Namun yang lebih mendasar ini membutuhkan reorientasi internal, sebuah keputusan sadar untuk menempatkan proses individuasi Anda, pertumbuhan menuju keutuhan, sebagai prioritas sentral dalam hidup Anda. Perjalanan ini bukanlah garis lurus. Akan ada kemunduran, keraguan, dan saat-saat di mana daya tarik lama terasa sangat kuat. Namun setiap langkah yang diambil dalam kesadaran adalah sebuah kemenangan. Individuasi adalah tentang menjadi manusia seutuhnya, bukan lagi korban dari kompleks bawah sadar atau proyeksi arketipal,
tetapi seorang individu yang terintegrasi, yang mampu menjalin hubungan dari tempat kekuatan dan kelengkapan diri, bukan dari kebutuhan dan kekurangan. Kepada Anda yang mengenali diri sendiri dalam gambaran ini, ketahuilah, kegelapan yang Anda rasakan bukanlah akhir. Itu adalah panggilan yang paling dalam dan mendesak untuk memulai perjalanan pulang kepada diri sendiri yang sejati. Ini adalah pekerjaan terberat dan terpenting yang mungkin akan pernah Anda lakukan. Dan itu dimulai dengan satu keputusan sederhana, namun sangat berani, untuk berhenti melarikan diri dari diri sendiri dan mulai menghadapinya. Teman-teman, seri pembahasan yang dalam dan gelap ini kita akhiri di sini. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan, berlanggananlah untuk eksplorasi psikologi Jungian dan archetype lainnya. Berbagilah pemikiran Anda di komentar. Cerita Anda dapat menjadi cahaya bagi orang lain yang berada dalam perjalanan serupa. Ingat, kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Terima kasih telah menyimak.